Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Cepidiana, pada program studi teknologi pendidikan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membicarakan mengenai pengembangan sumber belajar digital. Dalam kaitan dengan pembahasan mengenai pengembangan sumber belajar digital, ada beberapa hal yang menjadi prerequisite, ya, persyaratan untuk kita bisa mengembangkan sumber belajar digital tersebut. Tentu kita sudah pernah menyinggung pada pembahasan sebelumnya bahwa yang harus menjadikan basic untuk pemahaman kita dalam pengembangan sumber belajar digital adalah bagaimana kita memahami tentang konsep belajar. Mengapa demikian? Karena hakikat dari pengembangan sumber belajar itu kan sebenarnya diperuntukkan bagi para siswa dalam belajar. Karena kita sudah pernah juga menyinggung bahwa belajar itu tidak bisa berhasil sesuai dengan harapan terjadinya behavior change, perubahan perilaku yang kita harapkan, baik itu kognitif, afektif, maupun psikomotor, kalau tidak difasilitasi dengan berbagai macam sumber belajar. Sebaliknya, sumber belajar yang kita kembangkan dalam berbagai macam format, bentuk, jenis, termasuk di dalamnya yang digital, itu dalam rangka untuk memfasilitasi para siswa kita untuk belajar secara optimal. Jadi yang pertama, tentu kita harus sangat paham tentang konsep belajar itu sendiri, ya. Dalam konsep belajar, bagaimana perubahan perilaku itu akan terjadi kalau adanya interaksi dengan lingkungan. Environment yang dimaksud di sini itu adalah mengacu pada pemanfaatan berbagai macam learning resources atau sumber belajar. Baik, yang kedua yang juga kita sangat perlu pahami adalah tentu konsep digital. Dalam kaitan dengan ini, digital itu juga menjadi sebuah paradigma tersendiri yang melekat pada mata kuliah ini. Ya. Nah, digital tentu ini perangkat yang tidak lagi baru kalau dilihat dari perkembangannya. Terutama di abad ke-21, ya, di era information age, itu maka berkembanglah perangkat-perangkat yang sudah menggunakan teknologi digital. Nah, tentu teknologi digital ini adalah perangkat yang basically-nya adalah electronics. Basically-nya adalah electrics, harus disupport dengan keberadaan listrik, ya. Dan juga proses mekanismenya itu menggunakan binary, ya, dengan angka 1 dan juga 0 atau 0 dan juga 1. Anda bisa mempelajari lebih detail tentang apa itu digital itu dalam channel YouTube saya bahas di sana tentang apa itu digital. Baik, ini pun juga menjadi prasyarat kemampuan awal yang juga harus kita sama-sama pahami sebelum kita benar-benar bisa mengembangkan sumber belajar digital dalam bentuk aplikasi, dalam bentuk program yang bisa diakses, bisa digunakan oleh para siswa dalam belajar mereka. Nah, tentu saja teknologi digital itu memiliki berbagai macam karakteristik, ya. Bukan berarti bahwa teknologi digital hanya sekedar ada untuk melengkapi dinamisasi dari perkembangan teknologi saja. Tentu kelahirannya memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap kemajuan teknologi. Ada beberapa, kita bisa mencatat beberapa keunggulan dari teknologi digital. Yang pertama adalah automatically system. Artinya apa? Artinya kalau perangkat yang sudah menggunakan digital itu sudah bisa menggunakan atau membuat mekanisme ini otomatik. Jadi cara kerjanya itu bekerja dengan sendirinya. Jadi tidak perlu step-stepnya itu diatur secara manual. Tidak perlu manusia mengaturnya secara linear, tapi sistem bisa bekerja dengan sendirinya. Kita mengenal sekarang, ya, kita bisa mengatur
Misalnya cara kerja komputer dengan di-set secara otomatis. Alat-alat rumah tangga sekalipun sekarang itu juga sudah bisa di-set secara otomatis. Seorang ibu rumah tangga ketika menggunakan mesin cuci itu maka bisa di-set waktunya, ya, sehingga ketika pakaiannya dimasukkan ke dalam mesin cuci nanti sudah keluar dengan kondisi yang sudah kering, airnya pun ditakar sedemikian rupa, tidak perlu kita mengisi air secara manual. Jadi sistem automatic kill ini sudah sedemikian rupa, apalagi dalam dunia transportasi, penerbangan misalnya, yang paling terkenal dengan istilahnya autopilot. Jadi pesawat sudah benar-benar bisa dioperasikan secara otomatis. Baik, yang kedua adalah high access dan speed process. Jadi akses untuk penggunaan teknologinya sudah lebih cepat dan juga proses pembuatannya, proses pengembangannya juga sudah lebih cepat. Banyak teknologi analog yang dalam proses kinerjanya juga membutuhkan waktu yang lama. Saya ambil contoh yang sederhana, untuk mendapatkan sebuah hasil foto di zaman analog itu paling tidak butuh 3 hari. Kalau sekarang dengan menggunakan digital foto, menggunakan smartphone yang sudah ada fotografiknya, maka tidak perlu berhari-hari, cukup hanya beberapa menit saja kita sudah bisa menikmati hasil foto dengan quality yang juga sangat tinggi. Yang ketiga adalah small hardware. Jadi semakin hari perangkat teknologi digital menghasilkan hardware yang semakin kecil, tapi dengan poin yang keempat, high quality, tapi dengan kualitas yang sangat tinggi. Jadi ada statement yang mengatakan small is beautiful. Jadi yang kecil itu yang indah. Memang ini sudah terjadi, yang sudah menjadi hal yang mengidentikan terkait dengan perangkat digital. Kemudian computerized system di dalamnya input, proses, dan output. Jadi kalau sistemnya sudah digital itu sudah istilahnya computerized, sudah menggunakan perangkat komputer. Juga dalam pemanfaatannya sudah lebih praktis dan juga bisa dibawa kemana-mana. Karena tadi perangkatnya kecil, perangkatnya sudah ringan, maka movable, bisa dibawa, bisa dipindahkan ke mana-mana yang kita suka. Tidak perlu kita ribet, kita tidak perlu kesulitan, kepayahan untuk membawa perangkat-perangkat tersebut. Satu tas kecil kita itu sudah bisa berisi ada laptop, ada multimedia projector, dan perangkat-perangkat lainnya. Dan juga yang penting adalah green technology. Jadi teknologinya kan sudah ramah lingkungan. Supply energi listriknya semakin kecil, kemudian juga tidak butuh ruang yang besar, ya. Kemudian ke depan juga apalagi sudah menggunakan misalnya solar system, sudah menggunakan teknologi listrik yang berbasis pada matahari misalnya. Jadi semakin hari memang semakin ramah lingkungan. Baik, ini beberapa teknologi digital, termasuk juga ini berimplikasi terhadap pengembangan sumber belajar digital ini. Nah, memang kalau dilihat dari apa sih tipe yang dikembangkan untuk sumber belajar digital, tentu ada dua yang menjadi penyokongnya. Adalah pertama digital communication, jadi perangkat-perangkat komunikasi digital, ya, perangkat-perangkat yang bisa menghubungkan satu piranti kepada piranti yang lain, dan juga bisa menghubungkan antara satu manusia ke manusia yang lain, bisa berkomunikasi, bahkan sudah multi arah, sudah multi way, apalagi sekarang di era teknologi informasi yang sekarang juga terjadi. Dalam kasus misalnya COVID, orang-orang rame-rame melakukan komunikasi jarak jauh melalui video conference. Ini membuktikan bagaimana sumber belajar digital juga sudah bisa digunakan dalam konteks digital communication. Yang kedua adalah digital information technology. Artinya apa? Artinya bahwa di dalam information technology, perangkat utamanya adalah komputer. Komputer punya fungsi untuk information processing. Ya, saya gambarkan seperti ini. Ada semacam proses evolusi yang terjadi. Dulu perangkat komputer zaman analog ini ukurannya besar,
Semakin hari, semakin ukurannya kecil. Tadi, small is beautiful. Nah, komputer ini kan tugas utamanya adalah apa? Adalah information processing, menghasilkan, mengolah informasi dari bahan yang tadinya mentah menjadi bahan jadi. Ini tugasnya information technology. Dan oleh karena itu, maka sumber belajar digital nanti akan sangat dipengaruhi oleh keberadaan teknologi informasi ini dalam bentuk pengolahan digital. Oke, yang berikutnya tentu implikasinya adalah muncullah traditional learning versus digital learning. Saat ini digital learning sudah sangat mendominasi. Yang berikut kita sudah pernah bahas bahwa sumber belajar digital ini berangkat dari konsep tentang Learning Resources Center. Jadi pusat pengembangan sumber belajar ini yang ada 6 tadi. People, devices, method, material, environment, sama message. Nah, kalau dulu dalam versus yang lama, ini kan semuanya serba manual. Nah, sekarang dengan teknologi yang baru, ini semuanya udah bisa dengan sistem yang digital. Oke, kita lihat satu-satu ya. Pertama adalah misalnya manusia, ya, people. Pengajar zaman dulu adalah benar-benar orang hadir, masuk ke dalam kelas, dia ngajar. Wujudnya fisik, ya, bisa ketemu secara langsung. Nah, sekarang alternatif yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini contohnya. Saya Jeffy Riana, dosen dari program studi teknologi pendidikan. Mengajar melalui Kali ini teknologi internet. Ya, bisa dihadirkan dalam bentuk format digital. Ya. Kemudian yang berikutnya, tentu yang berikutnya adalah kalau kita bicara juga tentang alat. Alat dulu ketika dia berupa analog ini seperti ini. Ya, ada televisi, ada radio, ada kamera, ada misalnya mic, ya, yang dulu-dulunya ini perangkatnya banyak, ukurannya besar, dan teknologinya juga masih analog. Kalau sekarang dengan peralatan digital cukup diwakili dengan adanya komputer plus dengan adanya berbagai macam aplikasi yang diperlukan. Semuanya ada di sana. Contoh, YouTube adalah sebetulnya afiliasi dari adanya televisi yang sekarang berubah menjadi digital. Oke, jadi alat juga sudah mengarah pada digital. Sumber belajar yang lain adalah metode. Metode zaman dulu itu pembelajaran yang didominasi oleh tatap muka, face to face. Jadi yang namanya metode dalam pengembangan zaman dulu itu mesti bagaimana orang siswa diatur secara tatap muka langsung. Sekarang dengan modus e-learning, sistem metodologi pembelajarannya sudah menggunakan teknologi informasi, bahkan di sini ada ranks-nya dari mulai yang blended sampai yang immersif. Yang berikut, sumber belajar yang lain adalah dalam konteks bahan. Bahan yang disebut dengan dulu namanya printed material, bahan ajar tercetak. Buku, modul, majalah, diktat misalnya kan. Kemudian ada misalnya komik tercetak, ada juga misalnya dulu ada istilah diktat di zaman-zaman sekolah kita ya. Sekarang sudah diganti dengan namanya digital material yang sudah juga digital. Ada e-book, ada e-journal, ada komik digital, ada poster digital, dan lain-lain ya. Ini juga menjadi adanya perubahan dari sumber belajar ke arah yang digital. Oke, juga termasuk environment, termasuk lingkungan. Lingkungan itu adalah dulu itu semuanya serba fisik. Tentu sekarang juga masih digunakan, tapi kan tentu kita butuh effort yang besar untuk bisa menuju pada lingkungan fisik. Contoh, kalau misalnya anak-anak mau kita bawa pada lingkungan seperti halnya museum misalnya kan, kita harus bawa mereka ke museum, kemudian mereka kita perkenalkan langsung di tempatnya. Tentu ini butuh waktu, butuh biaya, butuh juga misalnya luang waktu untuk menyediakan itu. Gitu. Tapi kalau kita sekarang dengan teknologi digital, muncullah yang disebut dengan contoh virtual reality. Bagaimana kita bisa menghadirkan situasi lingkungan yang nyata pada ruang kelas, pada lingkungan kita sendiri secara maya, secara virtual, dan kita mendapatkan namanya virtual experience, pengalaman virtual yang juga sangat luar biasa. Jadi itu beberapa perubahan-perubahan yang terjadi ya dalam kaitan dengan pengembangan sumber belajar itu. Artinya apa? Artinya sumber belajar yang tadinya bersifat analog, bersifat hanya mekanisme, ya sekarang sudah bisa menggunakan semua formatnya adalah digital, all electronic digital. Apakah nanti bersifat electronic base, ya hanya sifatnya elektronik atau juga disebut dengan standalone atau yang sifatnya berbasis internet.
baik ya, itu diantaranya bahwa tentu kita harus berangkat dari bagaimana mengubah traditional learning menjadi